Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya, slogan pertama kita. Oke. Ini cerita tentang The Prayer of the Frog. Doa seekor katak yang ditulis oleh Anthony de Mello, rohaniawan Katolik, ya. Kita akan baca secara slogan. Nanti kalau Anda sudah paham, nanti temui kami individually untuk membaca ulang, ya, dan menerjemahkan serta mencoba comprehending the text. Bismillah. Ketika Brother Bruno, brother ini adalah kalau di Indonesia bruder, ya, panggilan untuk rohaniawan Katolik. Was at prayer, sedang berdoa, one night, suatu malam. He was disturbed, dia terganggu atau diganggu by the croaking of a bullfrog, oleh suara bullfrog, katak yang besar, ya. Croaking bullfrog, suara katak itu croaking. Kalau suara anjing itu barking. Kalau singa roaring, ya. All his attempt, semua upaya dari Brother Bruno to disregard, untuk mengenyahkan the sound, suara katak yang mengganggu itu, were unsuccessful, sia-sia. So, oleh karenanya, dia Brother Bruno, shouted, berteriak from his window, dari jendelanya. Apa teriakannya? Quiet, amid my prayers. Wahai katak, diamlah, saya sedang berdoa. Paragraf kedua. Now, sekarang, Brother Bruno was a saint. Brother Bruno ini sudah mencapai makom a saint, orang yang suci, semacam mungkin ekuivalensinya wali lah, ya. Karena sudah mencapai makam saint, his command, perintahnya, was instantly obeyed, langsung dipatuhi oleh orang-orang atau binatang yang diperintahnya, semacam kun fayakun. Every living creature, setiap makhluk hidup yang ada di sekitar Brother Bruno, held its voice, menahan suaranya, so as to create, sehingga menciptakan a silence, keheningan, that would be favorable, yang kondusif, yang nyaman, to prayer, buat berdoa. Paragraf ketiga. Semua sudah silence, ya, sudah tenang, sudah syahdu, ya. But now, namun kini, another sound, ada suara lain, intruded on Bruno's worship, yang mengganggu ibadah Brother Bruno ini, yang mengganggu doanya. Apa yang mengganggu itu? An inner voice, suara dari dalam nurani, suara dari dalam diri, that said, yang seolah-olah berkata, maybe God, mungkin Tuhan, is as pleased with the croaking of that frog as, sama pleased with, senangnya, the croaking of that frog, terhadap suara kodok itu,
Tuhan senang terhadap suara kodok itu sama senangnya as with the chanting of your palms, the chanting of your psalms. Ya. Tuhan mungkin senang mendengar suara kodok itu sama senangnya, ya, dengan Tuhan mendengar the chanting, alunan, ya, of your psalms. P-nya hilang, silent P, ya. Dengan alunan doamu, ya. Ya, dengan mungkin dengan kiroahnya, kiroah, ya, bacaan alunan, ya. Kemudian mendengar inner voice itu, Brother Bruno bereaksi, ya, merespon. What can please the ears of God? Kira-kira apa sih yang bisa membuat telinga Tuhan itu senang, terhadap the croak of a frog, ya, suara kodok. Bahasa sederhananya adalah apanya sih bagian-bagian apa dalam suara katak itu yang membuat Tuhan senang mendengarnya. Atau bahasa kasarnya, emang Tuhan senang, ya, dengan suara kodok, ya? Was Bruno's scornful rejoinder, ya. Scornful rejoinder ini menjawab dengan mencemooh gitu, ya. Ya. Jadi Bruno itu menjawabnya, emang Tuhan senang dengan suara katak, ya, suara kodok. Itu yang disebut dengan scornful rejoinder. Menjawab tapi dengan mencemooh, ngece. Kita lanjut. But the voice refused to give up. Tapi the voice, inner voice yang ada dalam dirinya itu refused to give up, menolak untuk menyerah. Sehingga berkata lagi suara itu, why would you think, menurutmu mengapa God, Tuhan, invented the sound, menciptakan suara kodok. Oke, kamu menolak suara kodok, tapi kira-kira kenapa sih Tuhan menciptakan suara kodok? Ya. Bruno decided to find out why. Bruno kemudian memutuskan, decided to find out why, mencari tahu kenapa Tuhan menciptakan suara kodok. He leaned out of his window and gave the order. Ya, dia berdiri di nyender, ya, di jendelanya, kemudian memberikan perintah kepada kodok itu. Sing, ya. Wahai kodok, bernyanyilah, bersuaralah. Ya. The bullfrogs measured croaking, ya. Kemudian suara kodok yang measured itu terukur, ya. Artinya terukur itu barangkali tidak terlalu keras, tidak terlalu rendah, tidak terlalu sumbang, tidak terlalu lantang, begitu, ya. Suara itu filled the air, ya, memenuhi udara, to the ludicrous accompaniment, ya. Hingga suaranya itu ludicrous, menimbulkan suara yang kesan yang jenaka, ya. Of all the frogs in the vicinity, ya. Dari semua kodok yang ada di sekitar itu, ya. Jadi ludicrous accompaniment, semacam suara-suara kodok itu semacam menghadirkan kesan yang jenaka, ya. Jadi all the frogs kemudian bersuara, suaranya measured, ya, tidak terlalu lantang, tidak terlalu rendah, ya. Semua kodok yang ada di sekitar itu, kemudian mengeluarkan suara yang kemudian menimbulkan kesan nyaman, jenaka. Dan as Bruno attended to the sound, ketika Bruno mulai mencermati, ya, to the sound, suara frog itu, ya, suara kodok itu, dia mencermati, ya. Their voices, suara kodok-kodok itu
najis, tujar.